Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita kembali lagi. Kita akan membahas mengenai pertemuan ketiga ya, tentang fitur dan kegunaan dari sosial media. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya sosial media itu apa, bahkan dari anak kecil sampai dengan dewasa dan juga orang tua ya itu juga sudah menggunakan sosial media. Dan kita akan membahas mengenai fitur dan kegunaannya nih dari sosial media itu sendiri. Ya, di sini yang kita tahu adalah sosial media merupakan sebuah media online ya di mana para penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi ya. Dan sosial media tadi juga tidak hanya digunakan untuk bisnis, tapi juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi antara satu dengan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau penggunaan sosial media sendiri itu bisa kapanpun dan dimanapun ya, seperti kita pada contoh nih, misalnya pada saat berada di mall ya, atau berada di kampus ya, dalam keadaan posisi handphone di charger pun kita masih masih namanya aktif di sosial media. Dan juga mungkin pada saat kita sebelum tidur ya, atau mungkin pada saat kita sedang makan bersama teman-teman, walaupun berkumpul bersama-sama, tapi kita biasanya sibuk dengan aktivitas masing-masing di handphonenya ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kategori ya atau fitur dari sosial media itu sendiri. Yang pertama adalah sosial media untuk update sehari-hari. Nah, di sini ada Twitter, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kalau Twitter terkenal dengan fiturnya yang hanya dapat menulis 140 karakter sekali post. Nah, pengguna Twitter memang lebih baik untuk menyampaikan pesan-pesan singkat dan juga pesan yang penting. Lalu ada juga Facebook nih yang biasa kita gunakan juga sehari-hari. Melalui Facebook, kamu bisa menambahkan foto, video, dan juga pesan dengan limit karakter yang lebih dari Twitter ya. Dan Facebook juga terintegrasi dengan banyak sosial media yang lain ya. Lalu ada juga sosial media yang khusus untuk foto nih ya, seperti Flickr ya. Flickr merupakan media yang tepat untuk berbagi foto profesional. Nah, melalui Flickr sendiri kita bisa mengunduh dan mengunggah foto-foto dengan beresolusi tinggi. Dan Flickr sendiri juga biasanya digunakan untuk fotografer ya yang dipakai oleh mereka untuk membangun portofolionya atau menyimpan portofolionya. Dan juga ada Instagram. Nah, melalui Instagram, pengguna bisa mengedit foto-foto dengan fitur yang telah disediakan oleh Instagram. Nah, Instagram saat ini digunakan sebagai media untuk berbisnis. Nah, seperti Telegram. Nah, ini banyak juga publik ya atau masyarakat yang menggunakan Instagram untuk kegiatan dan juga sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan ya, seperti para Telegram. Dan juga Snapchat, ya kalau Snapchat digunakan untuk berbagi foto selfie, ya, ada video dan juga foto-foto lainnya. Nah, ini khusus media yang untuk berfoto ya kita lihat dari kategorinya. Dan juga ada sosial media ya untuk berbagi ilmu atau hobi nih teman-teman ya. Ada Medium ya. Kalau Medium ini merupakan media seperti Twitter, namun telah dikembangkan dengan lebih banyak fitur sehingga media lebih tepat disebut seperti blog ya. Kayak misalnya teman-teman punya blog secara pribadi. Nah, itu biasanya untuk share ilmu atau hobi. Dan juga Medium biasanya digunakan para profesional untuk berbagi ilmu yang mereka miliki seperti dalam bentuk artikel. Medium juga bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran dan berbagi ilmu secara gratis ya. Lalu ada Quora. Kalau Quora ini lebih tepatnya merupakan sebuah forum di mana penggunanya dapat menanyakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang terkait dan juga biasanya dijawab oleh pengguna lainnya. Nah, Quora juga digunakan sebagai media untuk menanyakan dan berdiskusi tentang berbagai macam hal, entah itu hobi, yaitu entah kegiatan yang berkaitan dengan tadi ya kegemaran dan lain sebagainya. Nah, ini seperti contohnya Kaskus juga, ya ini sebagai forum untuk diskusi ya. Ada juga Kompasiana juga salah satu merupakan bagian dari kegiatan untuk forum tadi atau diskusi tadi. Lalu apa saja sih tools pelengkap pada sosial media yang harus kita ketahui ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hanya biasa menggunakan saja, ternyata kita juga harus tahu nih apa sih tools pelengkapnya. Nah, di sini ada HotSuite. Nah, HotSuite itu adalah social media management tools ya atau alat manajemen media sosial. Nah, di sini melalui HotSuite penggunanya dapat mengawasi beberapa akun sosial media mereka ya secara sekaligus hanya melalui satu dashboard saja. Nah, HotSuite ini memiliki fitur yang beragam ya seperti menjadwalkan waktu posting dan juga menganalisa engagement rate akun dari media sosial itu sendiri.
Lalu ada TweetDeck. Nah, kalau TweetDeck adalah alat manajemen media sosial untuk membantu melengkapi kebutuhan menggunakan Twitter. Nah, kalau TweetDeck adalah aplikasi khusus untuk Twitter ya, teman-teman ya. Kalau tadi ada Hotsuite untuk media sosial, kalau TweetDeck ini adalah untuk khusus untuk Twitter. Nah, melalui TweetDeck, kamu juga bisa membuka beberapa akun Twitter secara sekaligus, hanya menggunakan satu dashboard saja. Lalu ada ombak ya. Nah, konsep ombak sendiri hampir sama dengan Hotsuite. Melalui ombak, pengguna dapat tersambung dengan berbagai beberapa media sosial sekaligus, lalu bisa menjadwalkan konten mereka, menganalisa konten, lalu bekerja mengatur media sosial bersama tim, dan bahkan bisa melihat seberapa banyak konten kita yang dibicarakan oleh orang lain. Oke, ini teman-teman, kegunaan dari sosial media kita juga harus tahu ya, selain kita menggunakan sosial media dalam kegiatan kita sehari-hari, ya, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita juga harus tahu kegiatannya. Nah, kegunaan salah satu sosial media yaitu sebagai sosial media adalah media yang mendesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Nah, sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Jadi, one to many dan juga menjadi praktik komunikasi ideologis antara banyak audiens dari many to many. Nah, sosial media tadi memiliki kegunaan juga sebagai mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Jadi, ini adalah beberapa kegunaan dari sosial media ya. Dan media tadi, ya sosial media tadi memiliki kegunaan berbeda-beda. Jadi tergantung dari bagaimana si penggunanya dalam menggunakan suatu media sosial. Tetapi akan lebih baik jika mempertimbangkan kegunaannya tadi. Nah, bijak dalam bermedia sosial dan juga anti menyebarkan berita hoax ya, seperti pada gambar tayangan seperti ini ya. Jadi posting yang penting ya dan bukan yang penting posting. Itu salah satu kata kunci apabila kita menggunakan sosial media secara bijak. Oke, teman-teman, mungkin itu ulasan mengenai fitur dan juga kegunaan dari sosial media ya pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah Digital Public Relation. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran kali ini dan kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.